Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-imamul Bukhari babu mashir ra'si kullihi, bab mengusap kepala seluruhnya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wamsahu biru'usikum, dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi Imam Bukhari berpendapat bahwa kalau mengusap kepala itu mengusap secara keseluruhan. Meskipun ini permasalahan yang menjadi perselisihan di antara para ulama, karena mazhab Syafi'iyah menganggap bahwa yujzi'u bimashi ba'dih, yaitu dibolehkan mengusap sebagian. Berdasarkan ayat ini juga, wamsahu biru'usikum, usaplah tapi menggunakan bih, yaitu ba'di ru'usikum, sebagian kepala kalian. Makanya mereka mengusap sebagian saja, karena menganggap ba' di sini bermakna tab'idiyah, sebagian. Adapun Imam Ahmad menganggap ba' di sini bermakna ilsaq, menyeluruh, dan didukung oleh hadis Abdullah bin Zaid. Nanti dia mempraktekkan langsung tata cara wudu Rasulullah. Jadi dua sahabat yang paling sempurna periwayatannya dalam tata cara wudu Rasulullah. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Zaid ini. Wa qala Ibnul Musayyabi al-mar'atu bimanzilatir rajuli. Jadi Ibnu Musayyab mengatakan bahwa perempuan sama kedudukannya dengan lelaki. Dalam hal apa? Dalam hal wudu, salat dan yang lainnya, mereka juga dikhitab dengan syariat. Jadi perempuan juga mengusap kepala dari depan ke belakang. Kemudian ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Tamsahu ala ra'siha. Di perempuan juga mengusap kepalanya seluruhnya. Wasu ila Malikun, dan Imam Malik rahimahumullah ditanya, ayujzi wa ayyam sahaba dar-ra'si, apakah boleh seseorang itu mengusap sebagian kepala saja? Maka fahtajja bihadisi Abdullah bin Zaid. Lalu Malik bin Anas berdalil dengan hadis Abdullah bin Zaid tentang mengusap kepala bahwa harus sempurna. Jadi Imam Malik berpendapat juga, jadi wajibnya membasuh seluruhnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun, Malik ibni Anas, an Amri bin Yahya al-Mazini, an abihi Yahya al-Mazini, anna rajulan, bahwasanya seseorang, qala berkata kepada Abdullah bin Zaid, wa huwa jaddu Amri. Jadi kakeknya si Amri ini adalah seorang tabi'in yang bertemu dengan Abdullah bin Zaid. Lalu dia meminta agar Abdullah bin Zaid mempraktekkan tata cara wudu Rasulullah. Kata kakeknya, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah yatawaddau. Apakah mungkin engkau mempraktekkan bagaimana tata cara wudunya Rasulullah? Faqala Abdullah bin Zaid, lalu Abdullah bin Zaid berkata, fada'a bima'in. Jadi Abdullah bin Zaid ini tolaba bima'in, yaitu meminta seember air. Fa'afraga ala yadaihi, lalu dia menuangkan ke tangannya. Fagosala marrotaini, kemudian dia mengusap tangannya, telapak tangannya 2 kali. Boleh 3 kali, boleh juga 2 kali. Tsumma madmado wastansara,
kemudian dia berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung salasan 3 kali. Ini tidak disebutkan apakah bersamaan ataukah sendiri-sendiri. Cuma di sini menggunakan huruf waw yang dia tufidu al-jam'i, yaitu menggabungkan antara berkumur-kumur dengan apa? Dengan istinsar, memasukkan air ke hidung. Dan tidak disebutkan di sini istinsyak ya. Nah, istinsyak itu memasukkan air, istinsar itu mengeluarkan. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian mencuci kedua tangannya, tangan kanan duluan 2 kali. Kemudian tangan kirinya 2 kali sampai ke siku-siku. Summa masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian dia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Di sini juga tidak dijelaskan apakah dia mengambil air untuk kepalanya ataukah asaru min ghusli yadaihi, ataukah bekas mencuci kedua telapak tangannya. Paham? Tidak disebutkan di sini. Fa'aqbala bihima, lalu dia memulai dari depan, kemudian dibasuh ke belakang sampai ke tengkuk ini. Wa adbaro bada abi muqaddami ra'si, dia mulai dari permulaan di sini. Jidat hatta dhahaba bihima ila qafahu, kemudian dia basuh hingga ke belakang sampai ke tekuknya. Summa raddahuma, kemudian dia kembalikan lagi ilal makanil ladzi bada'a min, ke tempat yang dia mulai membasuh. Summa ghasala rijlaihi, kemudian di sini tidak disebutkan apakah langsung membarengkan juga telinga ataukah dipisah. Paham? Jadi Abdullah bin Zaid di sini tidak membasuh telinganya. Jadi kepalanya saja. Disebutkan dalam riwayat yang lain itu dibasuh juga telinga karena dia bagian dari kepala. Coba Pak Iman maju dulu praktekkan ini sebagai bentuk pemahaman yang sudah disebutkan tadi. Dengarkan ini. Perwakilan dari Putin kayak ini. Iya, tata cara wudhu ini. Dari awal ya? Iya, dari awal. Pertama jelaskan. Airnya mau dipakai keran atau pakai yang? Kalau pakai keran ini dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Pakai ember, kali ada ember kah? Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya keran air mati gitu, kita pakai gayung baru kita hidup ini. Iya, itu bagus itu. Enggak boros air kan ya? Sebenarnya ember ya. 3 kali ya, 2 kali nih ya? Ya 2 kali. Langsung ke hidung ya? Enggak, saya enggak bisa kan malah ke Jadi dipisah? Bisa. Dipisah ya. Ini berapa kali tadi nih? 3 kali. Ya, ini 3 kali. Terus? Wajah 3 kali. Usah di video Joko, Pak Joko. Dan tuh video ini viralkan lagi. Ambil tangan. Kalau kita pakai gayung kan, kalau kita mau basuh ke kanan gitu kita ambil ke kiri gitu ya. Iya, pakai tangan bisa ya. Tangan kanan bisa. Iya. Kanan bisa ya. Mulai dari ujung sini ya. Ujung sini ke belakang. Kalau kita ngambil pakai kanan, kita enggak bisa sampai ujung kan? Iya, bisa juga pakai kiri. Boleh. Berarti enggak ada larangan untuk kiri. Iya, enggak ada. Saling membantu kan? Iya. Sampai ke siku.
baru kita ke kepala. Nah, ini tidak membarengkan telinga ya. Bisa dibarengkan. Iya, kalau di sini enggak disebutkan. Enggak 3 kali, sekali saja. Kalau kepala Iya. sekali. Iya, sekali. Enggak ada telinga. Di sini enggak ada telinga. Langsung kaki. Ya. Iya. Nah, cukup. Di sini juga tidak disebutkan doanya ya. Karena doanya itu hadis yang lain. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini tata cara wudu yang sangat ringkas yang sahih dari Abdullah bin Zaid. Babu ghusli rijlaini ilal ka'baini. Bab mencuci kaki sampai ke mata kaki. Jadi Imam Bukhari memisah-misah hadis demi hadis dan membuatkan bab tersendiri. Ini sebagai bentuk fikhi pemahaman beliau terhadap hadis. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Uhaib ibnu Khalid an Amri ibn Yahya al-Mazini qala syahidtu Amra ibni Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an udu'in Nabi. Jadi Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang udu Nabi. Fada'a bi taurin min ma'in. Lalu Abdullah bin Zaid meminta seember air. Fatawadda'a lahum udu'an Nabi. Lalu dia mempraktekkan tata cara udu Nabi kepada murid-muridnya. Fa'akfa alai yadaihi minat tauri. Lalu dia menciduk air dengan tangannya dari ember tadi. Faghasala yadaihi salasan. Lalu dia mencuci kedua tangannya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit tauri famadmada wastansyaka wastansara salasa gharafatin. Kemudian dia masukkan lagi tangannya, berarti satu tangan saja di sini. Lalu menciduk air, famadmada, lalu dia berkumur-kumur. Kemudian sekalian menghirup air ke dalam hidung, wastansyara, dan mengeluarkan air dari hidungnya salasa gharafatin, 3 kali cidukan. Jadi ini digabung ya, tidak dipisah-pisah tapi digabung sekalian kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Summa adkhala yadahu. Kemudian dia masukkan lagi tangannya. Faghasala wajhahu salasan, lalu mencuci wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian mencuci kedua tangannya hingga siku-siku 3 kali. Summa adkhala yadahu famasa ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida. Nah, bedanya di hadis sebelumnya dengan hadis ini, kalau hadis ini disebutkan marratan wahidah, yaitu apa? 1 kali basuhan. Summa ghasala rijlaihi ilal ka'baini. Kemudian dia mencuci kakinya hingga ke mata kaki. Nah, kalau riwayat sebelumnya itu tidak disebutkan ilal ka'baini. Ilal ka'baini. Boleh juga sampai ke apa? Sampai ke betis. Ditinggikan lagi. Karena ini adalah gurratun muhajjalina min asaril wudu. Babu istimali fadlil wudu'in nas. Dan sekarang Imam Bukhari mendatangkan permasalahan tentang ma'ul musta'mal atau air yang sudah digunakan.
Ini dalam madhab Syafi'i ini tidak boleh lagi digunakan, atau istilahnya apa, ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan tidak boleh lagi dipakai bersuci. Dan Imam Bukhari memandang hal ini boleh karena banyak riwayat yang menjelaskan hadis ini. Bahkan para sahabat itu rebutan, antrian gitu mengambil bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara Jarir ibnu Abdullah ahlahu ayyatawaddau bi fadli siwakihi. Dan Jarir memerintahkan keluarganya wudu dengan sisa dia bersiwak. Jadi nggak usah digambarkan gimana gitu ya. Kumur-kumur kemudian dikumpulin lagi. Yang jelasnya dia bersuci mensucikan mulutnya, sisanya bekasnya itu dipakai lagi keluarganya. Kalau kita sudah bawa akal ini, wah jorok sekali ini. Bukan itu yang diambil, tapi yang diambil adalah bolehnya memakai lagi air yang sudah dipakai. Haddasana Adamu ibnu Iyas qala haddasana Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bistam qala haddasana Al-Hakamu ibnu Utaibah qala sami'tu Aba Juhaifata yaqulu kharaja alaina Rasulullah bil hajirah. Rasulullah keluar fa'utiya biwadu'in fatawaddo'a. Lalu Rasulullah dibawakan seember air, kemudian dia uduh. Faja'alan nasu ya'khuduna min fadli uduhi. Lalu para sahabat itu mengambil sisa uduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi syahid bahwa bekas uduh seseorang ini boleh digunakan lagi untuk uduh. Tapi para sahabat ini rebutan seperti ini karena menganggap ada keberkahan. Ya, ada keberkahan padanya. Dan memang asar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada keberkahan. Dan ini khusus bagi Nabi ya. Fayatamassahuna bihi. Lalu mereka mengusap badan-badan mereka, wajah mereka dengan apa? Dengan bekas wudu Nabi tadi itu. Fasallan nabiyyu adz-dzuhra raka'ataini wal asra raka'ataini wa baina yadayhi anazah. Ini tatkala Rasulullah lakukan perjalanan ke Mekah untuk apa? Untuk menunaikan haji. Lalu Rasulullah selama perjalanan itu salatnya dikosor 2 rakaat. Jadi duhur 2 rakaat, asar juga 2 rakaat. Wa baina yadayhi anazah. Nah, di depannya itu, di depan atau istilahnya sutra, ini ada anazah. Anazah itu anak panah yang dijadikan pembatas. Jadi kalau kita ini tembok atau tiang dijadikan apa? Dijadikan sutra. Jadi kalau sekiranya ada orang sholat di belakang sana, terus nggak ada sutra di depannya, maka orang boleh lewat-lewat di depan sini. Paham? Yang nggak boleh itu antara tempat sujudnya saja. Umpamanya ini Pak, jaraknya berapa ini? 1,20 meter ya? Ya kan? Nah, kalau dia sholat di depan situ, nggak ada sutra di depannya, kita boleh lewat di depan sini. Paham? Depan sini nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu lewat di situ. Iya, pas di depannya dia itu. Nah, apalagi sekarang ada pembatas pada seperti ini, garis seperti ini kan, untuk menunjukkan jarak antara dia sujud, jarak antara dia berduduk dengan sujudnya. Jadi ini merupakan kewajiban bagi orang yang sholat untuk meletakkan sesuatu di depannya sebagai sutra menghalangi orang lalu lalang. Qala Abu Musa da'an nabiyyu biqadahi fihi ma'un.
Faghasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi thumma qala lahuma ishraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Ini juga yang menunjukkan bahwa air yang sudah digunakan maka itu tidak najis dan boleh digunakan yang untuk yang lainnya, untuk wudu, untuk mandi. Haddatsana Ali ibnu Abdillahi ibnu Ja'di qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Sa'di ibnu Ibrahim qala haddatsana Abi. Bapaknya di sini adalah Ibrahim ibnu Sa'di. An Saleh an Ibni Syihab ay Muhammad bin Muslim qala akhbarani Mahmud ibni Rabi'i qala wa huwa alladhi majja Rasulullah fi wajhihi. Majja di sini apa diartikan di situ majja? Ini apa namanya? Majja itu sudah dikunyah-kunyah terus dikasih ke wajahnya gitu. Apa diterjemahkan? Dia sudah berkumur-kumur, dia sudah kunyah. Kalau makanan dia atau korma gitu. Nah di sini air dia berkumur-kumur kemudian dia semburkan ke wajahnya. Wa huwa gulamun, sementara Mahmud ibnu Rabi seorang gulam, anak yang sekitar berumur 8 tahun atau 6 tahun. Min bi'rihim, dari sumur mereka. Wa qala Urwatu anil Miswari wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibah. Jadi saling membenarkan satu sama lain. Wa idza tawadda an-nabiyyu kadu yaqtatiluna ala uduihi. Ini. Jadi mereka memperlakukan Nabi SAW luar biasa, melebihi daripada raja. Tatkala Nabi SAW udu, kadu hampir-hampir mereka saling kelahi atau berebutan gitu untuk mengambil bekas udunya Nabi SAW. Nah ini bukan bentuk gulu ya, tapi mencari keberkahan pada baqiyatun Nabi SAW. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang sufi saat ini, mereka rebutan air, rebutan tai tai selamat, Kiai Selamat itu. Nah ini gulu. Tidaklah hal itu terjadi karena ada keyakinan bahwa di sana ada keberkahan. Paham? Sementara keberkahan itu harus ada dalil yang menunjukkan, baik itu keberkahan zamaniyah, makaniyah, zatiyah. Ini harus ada kejelasannya dari syariat. Apalagi kalau kita sodorkan air segelas gitu atau aqua segelas, terus kita minta tolong dibaca-bacain kemudian diludahin di situ. Nah, ini bentuk keyakinan yang rusak karena mencari keberkahan. Babu haddatsana Abdurrahman ibn Yunus qala haddatsana Hatimu ibnu Ismail anil Ja'di bin Dirham qala sami'tu as-Sa'iba ibn Yazid yaqulu dhahabtu bi khalati ilan nabi. Dhahabat bi khalati ilan nabi. Jadi bibiku atas Sayyib ibn Yazid ini membawa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khala itu adalah bibi dari ibu. Beda dengan amun atau amatun. Itu bibi dari apa? Dari bapak. Jadi kalau kita sama semua ya, acil, tante, tanpa memandang ini dari mana nih. Karena nanti dari sisi pewarisan pun itu akan berbeda.
Faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waqi'un. Sesungguhnya ponakanku ini, ponakannya siapa namanya? Yang dimaksud di sini adalah Sayyib bin Zaid. Dia adalah anak saudara perempuannya. Waqi'un. Apa diterjemahkan waqi'un situ? Waqi'un. Terjadi sesuatu di tubuhnya. Famasaha ro'si, lalu Rasulullah memegang kepalaku. Wada'a li bil barokah, lalu dia mendoakan kebaikan kepadaku. Bil barokah, dengan keberkahan. Jadi da'a ala dengan da'a li itu berbeda. Da'a ala itu doa keburukan, da'a li itu doa kebaikan. Summa tawaddo'ah, kemudian dia uduh. Fasyaribtu min wadu'ihi, lalu aku minum dari wadah yang dia bekas uduhnya itu. Jadi Sayyib di sini meminum air dari bekas udu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembenaran dari Rasulullah tentang perbuatan Sayyib ini. Jadi dibiarkan, tidak diingkari oleh Rasulullah, menunjukkan ini apa? Boleh. Boleh diminum, boleh digunakan untuk wudu, mandi dan yang lainnya. Summa kumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku berdiri di belakang punggungnya. Fanadartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi misla zirril hajalati. Lalu aku melihat khatamin nubuwah. Di situ diterjemahkan apa khotam? Cincin kah? Cap kenabian ya? Iya, khotam memang terkadang diartikan cincin, terkadang diartikan juga penutup atau tanda, karena biasanya orang-orang dulu kalau pakai stempel gitu pakai cincinnya. Ada tulisan Muhammad Rasulullah di stempel gini. Makanya orang Ahmadiyah mengatakan, menafsirkan dalam ayat Al-Quran itu wa khatamun nabi, itu diartikan cincin nabi. Sehingga mereka berpendapat bahwa adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Karena khatam di situ bermakna cincin. Baina katifaihi, di antara ketiaknya. Di situ ketiak dia terimakan. Pundak ya. Misla zirril hajalah, seperti zirril hajalah. Diterjemahkan apa situ? Telur burung. Ini tanda kenabian yang dilihat oleh As-Sa'ib bin Yazid. Berarti sebelumnya dia sudah mengetahui sesuatu, ciri-ciri kenabian yang datang setelah Isa bin Maryam. Nah, demikian. Ada yang mau ditanyakan, Pak, sebelum kita tutup? Iya. Iya. Diambil gini mungkin Pak Udin, atau dituangin ke kiri lagi baru disapu ini. Iya, enggak. Sekali aja ke belakang. Baru ngambil lagi untuk basuhan di atasnya. Ya, kalau yakin sudah, ini satu kali ini cukup ini, sudah, itu yang wajib. Kalau sekiranya basuhan pertama itu sudah merata, memungkinkan merata kena air semua, maka sudah, itu sudah menggugurkan kewajiban. Berarti yang kedua nanti sunnah, Pak Udin. Kalau ternyata yang basuhan pertama masih ada yang bolong-bolong, maka yang kedua pun menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak menjadikan sempurna sesuatu itu kecuali dengannya, maka itu juga menjadi wajib. Iya.
Ya ke sekali aja Pak Din gini, baru ngambil lagi untuk yang di atasnya ya. Kalau Pak Udin besar tangannya bisa ini sekali aja. Ya jadi yang wajib itu satu kali. Nah, yang lain Pak. Ringkas sekali. Tapi memang hadis itu saling mendukung satu sama lain ya. Jadi periwayatannya ini ada yang kurang ditambah lagi periwayatan yang lain sehingga menghasilkan kesempurnaan. Karena yang dilihat seperti ini sahabat, maka sahabat yang lain yang melihat lagi itu saling mendukung. Kenapa tidak didatangkan secara sempurna di sini, Pak? Dikarenakan Imam Bukhari itu memberikan syarat yang sangat kuat, enggak sembarangan masukkan hadis di bukunya ini. Dia enggak masukkan hadis hasan, apalagi hadis dhaif. Sementara penyempurna wudu itu banyakkan dari hadis hasan. Nah, seperti itu. Nah, demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.